Pernah gak kalian mikir gimana kalau jadinya hewan-hewan peternakan itu udah muak banget sama sistem ternak dan akhirnya memilih untuk ngambil alih peternakannya? Animal Farm by George Orwell merupakan buku fiksi ilmiah buatan George Orwell yang diterjemahkan di Indonesia oleh Profesor Bakti Sumanto, diterbitkan aslinya oleh New York Times, di Indonesia oleh Bentang Pustaka. Buku ini terbagi jadi 10 bab pendek dengan jumlah halaman hanya 140 halaman. Dan saya di sini akan menceritakan kekurangan, kelebihan, dan juga isi cerita dari buku ini. Bab 1 dimulai oleh babi tua, namanya si Mayor Tua. Kalau sekarang mah semacam sesepuh di peternakan manor, peternakan yang dikelola sama Pak Jones. Si Mayor Tua memang sudah dipercaya gitu sama hewan-hewan ternak lainnya, karena memang si Mayor Tua ini termasuk hewan yang bijaksana dan pintar. Yang waktu itu si Mayor Tua menyuruh seluruh hewan untuk berkumpul di satu lubung, dan si Mayor Tua ini nyeritain bahwa semalam dia dapat mimpi kalau hewan-hewan ternak dan seluruh hewan di dunia ini bakal ngambil alih kekuasaan manusia. Dan dia pun ngajarin si hewan-hewan ternak ini untuk menyanyikan lagu yang berjudul Beast of England. Tapi sayangnya di buku ini disebutnya hewan Inggris. Waktu diajarin lagunya pun hewan-hewannya semangat, pengen revolusi ngambil alih kekuasaan manusia. Tapi sayangnya gak nyampe 10 halaman si Mayor Tua mati. Tapi gak khawatir karena di bab 2 pun dilanjutin. Untuk di bab 2 ini ada penerus si Mayor Tua, yaitu 3 babi. Yang satu namanya Snowball, yang satu lagi namanya Napoleon, satu lagi namanya Squealer. Si Snowball ini babinya semacam babi optimis gitulah, kayak harapan, babi yang bener-bener mau mimpin si peternakan ini biar anti manusia. Sedangkan si Napoleon ini kayak, menurut George Orwell-nya sendiri pun, si Napoleon ini kayak embodiment dari Joseph Stalin, diktator asal Uni Soviet yang pernah mimpin Uni Soviet. Jadi si Napoleon ini kayak egois, grumpy, pemarah, dan egois lah. Jadi memang diktator, terinspirasi dari diktator juga. Sedangkan si Squealer mah kayak cuman semacam hiasan doang lah, gak penting juga. Terus mereka semua tuh dipimpin sama si Snowball dan Napoleon ini buat ngambil alih peternakan si Pak Manor, Pak Tua Jones. Dan akhirnya berhasil. Si Pak Jones sama karyawan-karyawannya kabur, istrinya juga kabur. Akhirnya si peternakannya kosong, isinya hewan-hewan ternak doang. Terus si Napoleon, si Squealer sama si Snowball ini bikin sistem kepercayaan baru. Jadi si hewan-hewan ini harus baik sama satu sama lain. Si ininya, ideologinya dinamainnya animalisme atau animalism. Tujuannya itu si ideologinya tuh ditulis di dinding, ada 7 perintah yang menjelaskan ya bahwa si hewan-hewan itu gak boleh kerja sama-sama manusia, si hewan-hewannya harus ngehargain satu sama lain hewan. Namun karena namanya hewan kan pada bodoh, mereka gak ada yang ngerti lah, kecuali ya si babi-babi yang pintar ini. Lalu sulit dihafalin si 7 ideologi ini disatuin jadi satu kalimat, satu moto, yaitu 4 kaki baik, 2 kaki jahat. Jadinya apapun yang berjalan dengan 4 kaki termasuk baik, apapun yang berjalan dengan 2 kaki termasuk jahat. Snowball pun kerja keras buat ngedidik si hewan-hewan ini buat membaca, menulis, pokoknya biar ngerti lah menjadi hewan yang lebih pintar. Kalau si Napoleon malah pergi ke induk anjing yang baru melahirkan. Si anak-anaknya semua diambil, dan si Napoleon bilang ke si induk anjingnya bahwa anak-anaknya gak usah dikhawatirkan lagi. Kita gak tahu mau diapain anak-anaknya, kayaknya cuma diurus doang, tapi gak tahu. Ada juga kuda-kuda Boxer, Clover, dan Molly.
Boxer dan Clover mah sifatnya dewasa. Kalau si Boxer mah lebih pekerja keras, kuat, memang juga kuda yang paling kuat dan paling pekerja keras. Sedangkan si Molly mah dituliskannya sebagai kuda yang bodoh dan lugu, sering makan gula dan sering memakai pita di lehernya. Snowball pun akhirnya nyuruh semua hewan-hewannya tuh buat belajar cara bercocok tanam, cara biar mereka bisa tetap bertahan hidup dengan makanan-makanan yang ada. Dan setelah diajarin itu pun hewan-hewannya tahu cara bercocok tanam dan mereka masih nyaman di hidup di peternakan itu. Hampir beberapa lama kemudian, si cerita peternakan yang diambil alih oleh hewan ini pun mulai nyebar ke peternakan lain. Akhirnya nyampe ke peternakan tetangganya si peternakan Menard, peternakannya Spajons ini. Nyampe ke tetangganya, dua peternakan pun intinya empati lah kepada si Pak Jones ini, kayak oh iya nih harus dibantu nih anjir, kasihan. Akhirnya dibantu, punya rencana untuk ngambil alih peternakan Manor ini, peternakan hewan ini dari binatang-binatang ternaknya. Namun ternyata si Molly udah tahu karena si Molly pun punya mata-mata burung merpati atau burung gagak, burung merpati kayaknya. Si burung merpati ini dikirim buat mata-matain. Akhirnya mereka tahu bakal ada invasi ke peternakan hewan. Waktu invasinya datang, ternyata hewan-hewan udah siap dan si Boxer, si kuda yang berani ini gak sengaja ngebunuh manusia, dan si Boxernya gak terlalu bahagia lah, tidak 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 senang dengan perbuatannya membunuh manusia. Tapi si Snowball bilang ya gak apa-apa lah, orang manusianya jahat juga ke kita, ini kan buat kita juga, kebaikan kita ini. Si Snowball juga udah mimpin hewan-hewan ini dengan baik di invasi ini sampai manusianya gak berkutik. Akhirnya si Snowball dan Boxer karena kontribusinya di invasi ini, di pertahanan ini, mereka dikasih penghargaan berupa sepatu emas kuda. Di bab 5, Snowball ngusulin kalau hewan-hewan ternak ini harus bikin kincir angin buat kebutuhan-kebutuhan makanan, segalanya lah. Pokoknya dengan kincir angin ini hewan-hewan ternak akan terbantu. Tapi si Napoleon gak setuju, bilang idenya bodoh. Justru hewan-hewan harus lebih siap lagi buat nyimpen makanan lah. Akhirnya si Napoleon ini, karena banyak hewan-hewan ternak yang setujunya sama si Snowball, Napoleon ngeluarin senjata rahasianya, yaitu anjing-anjing yang diambil dari induknya itu udah gede lumayan. Akhirnya ngejar-ngejar si Snowball sampai si Snowball pun gak pernah ada lagi di peternakan itu. Kabur si Snowballnya, udah gak berani lagi. Akhirnya si Napoleon lah, lagi mode fasis, mode Mussolini, ngambil alih peternakannya. Akhirnya diubah semuanya motonya. Si yang 7 undang-undang yang asalnya nunjukin bahwa hewan itu setara, ada beberapa yang diubah, dan moto 4 kaki baik 2 kaki baiknya masih sama sih, cuman ada moto baru, Napoleon selalu benar, hewan bekerjalah lebih keras. Setelah gulingnya kepemimpinan si Snowball, si Napoleon ngusulinnya hal pertama harus bikin kincir angin. Dan hewan-hewan kan pada bingung, bukannya nentang lu kan tadi sampai si Snowball dikejar-kejar pakai anjing ganas. Tapi si Squealer sekarang jadi semacam asisten sejatinya, semacam sidekicknya, semacam Robin dari Batman-nya. Bilang lah itu mah pinter-pinteran, emang ide bikin kincir anginnya pun emang dari si Napoleon, cuman bila nentang itu biar ngeliatin sisi buruknya si Snowball. Kincir anginnya lumayan berhasil dibangun, tapi akhirnya hancur karena badai. Tapi si Napoleon sempat nyalahin si Snowball yang udah gak ada, bilang karena kejahatan si Snowball lah ini tuh hancur tuh, ada dalangnya tuh si Snowball. Dan tiap-tiap ada yang gak setuju,
ya kayak diktator biasa aja, di eksekusi mati, dianggap pengkhianat. Di Boxer, kuda yang kuat ini pun saking gilanya pemerintahan si Napoleon tapi tetap setia lah. Dia tuh dengan motonya Napoleon selalu benar, aku harus bekerja lebih keras meskipun dia udah letoy lemes gimana juga. Pak, salah satu dari 7 undang-undang yang awal tadi tuh, jangan hidup kayak manusia, jangan tidur di kasur, jangan jangan minum whisky. Si pemilik peternakannya si Pak Jones kan sering minum banget, sering minum whisky, uh, drinking a lot. Jangan tidur di kasur juga. Tapi si Napoleon ini malah ngelanggar seenaknya. Ya udahlah, gak apa-apa, mending tidur di kasur, orang enak. Uh, terus si kincir angin yang tadi hancur tuh diserang lagi sama manusia, terus diledakin. Hewan yang berusaha ngedefend si kincir angin tersebut malah banyak yang terluka lah. Udah keok bobok belur pun si Squealer, sidekicknya Napoleon, tetap bilang bahwa ini tuh kemenangan besar bagi Napoleon. Saking guguis Napoleon ini, makanannya, ransomnya udah habis, banyak hewan yang kelaparan. Sampai Boxer pun sakit banget karena saking kerasnya kerja. Terus dijual ke tukang jagal. Tapi si Squealer itu bilang ke hewan-hewan lain, oh enggak, dia dirawat nih di rumah sakit, nanti juga matinya mati tenang. Akhirnya si Boxer juga mati karena dijagal sama tukang jagal. Ada udah beberapa generasi si hewan-hewan yang dulu itu ikut invasi French Revolutionnya peternakan, akhirnya udah pada mati mereka semua. Dan generasi-generasi barunya itu nggak tahu apa-apa tentang invasi itu. Mereka taunya tentang ya sistem pemerintahannya si Napoleon. Terus si babi-babi ini uh, sekarang itu jadi kayak counselor, kayak dewan dewan pemerintahannya di peternakan. Mereka itu udah jalan 2 kaki, udah pakai pakaian manusia, pokoknya bergaul dengan petani ya udah kayak manusia biasa aja, udah nentang ideologi awalnya. Terus si 7 undang-undang itu jadi disederhanakan jadi satu, semua hewan itu setara, tetapi beberapa hewan lebih setara daripada yang lain. Intinya mensuperioritaskan si babi-babi inilah. Dan si moto 4 kaki baik 2 kaki jahat diubah jadi 4 kaki baik dua dua kaki lebih baik. Akhirnya si hewannya pun udah gak bisa ngebedain di antara bedanya babi sama bedanya manusia. Itu pun udah jadi ending dari ceritanya. Sekarang aku mau ngomongin kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya jelas ceritanya, karena narasinya emang bagus, terstruktur, dan mudah dimengerti. Gak mudah dimengerti sih, cuman ya maksudnya enak dibaca. Terus karena novelnya pendek juga kan seru aja, gak panjang-panjang ting pusing. Dan karakternya juga emang bagus, karena emang representasi dari tokoh-tokoh asli. Kayak Napoleon tadi representasi dari Joseph Stalin. Terus emang seluruh cerita novel Animal Farm ini terinspirasi dari sistem pemerintahan Uni Soviet, sistem pemerintahan komunisme, dimana hewan-hewan di novel ini pun tiap si pemimpinnya ngomong itu gak pernah ngomong bung, friend, tapi ngomongnya kamrad, motherland, kayak orang Rusia asli lah. Dan akhirnya pun mereka pun pakai sistem komunisme, pakai ngomong our us, semuanya semuanya untuk kita, ini tuh kita lawan mereka gitu. Jadi kayak menunjukkan apa ya, efektivitas dari propaganda dalam dunia politik. Kayak propaganda ini bahwa ini tuh semuanya dilakukan untuk kebaikan kita semua, dan mereka itu mau ngantiin keuntungan kita. Tapi kalau ada kelebihan ada juga kekurangan. Kekurangannya banyak, kayak mungkin karena aku masih 15 tahun juga, 16 tahun, ya bahasa-bahasanya masih banyak yang aku gak ngerti. Kayak waktu beli novel ini aja, di belakangnya tuh ditulisin alegori politik. Alegori aku gak tahu artinya apaan. Dan juga novel kayak di bab-bab awalnya tuh kecanduan banget ngejelasin latar belakang karakternya. Kalau udah sekali lah
oh si boxer ini kuda yang kuat, gagah, perkasa. Mereka tuh ceritain lagi ulang-ulang terus setiap disebutin nama boxer ini, si boxer yang kuat perkasa. Ya udah tahu kan, ngapain diceritain lagi. Kayak misalnya si Molly ini kudanya yang lugu bodoh, terus tiap ada cerita pasti diceritain lagi, pasti ya ini si Molly nih, inget kan yang kuda bodoh, ya ingat lah, udah diceritain beberapa kali juga, udah gak usah diceritain lagi gitu. Kan bukan cuman latar belakang karakter yang diulang-ulang, ada satu bagian dimana ini nyeritain tentang si hewan-hewan ternak yang lagi kerja, itulah kerja sama ya, bikin ngerawat perkebunannya buat makanannya. Itu diulang, apa ya, gak diceritain gitu. Misalnya eh, hewan-hewan tidak tahu caranya ini, membudidayakan padi, mereka tidak tahu cara memakai alatnya, mereka tidak bisa memakai alatnya karena mereka cuma punya dua tangan yang kayak gini. Tapi karena babe-babenya pintar pasti bisa. Kan aneh, nggak dijelasin gimana itu si babe-babenya kok bisa sih, babe-babenya menggunakan alat manusia. Oh karena mereka pintar. Kan nggak tahu, nggak, ini narasinya nggak tahu. Bisa lazy writing sih enggak, cuman kenapa gak dijelasin kenapa si babinya tiba-tiba oh karena mereka pintar bisa gitu. Kan gak jelas. Jadi mungkin itu doang review dan cerita dari buku novel Animal Farm by George Orwell. Semoga bermanfaat bagi kalian. Eh, Semoga tertarik buat beli buku ini, karena memang buku ini tergolong murah. Di Gramedia Bandung ini harganya cuman 49.000, dan pendek, gampang dibacanya, seru, ceritanya unik, gak bosan. Ya udah.